Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu materi yang akan kita sama-sama pelajari hari ini ya. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Siapa yang mengalami fase pertumbuhan ya, seperti pada gambar di sini. Ini adalah fase pertumbuhan ya, di mana dulu kita pernah bayi sampai akhirnya sekarang kita sudah remaja dan dewasa. Nah, pada fase ini semuanya pasti mengalami ya. Pertanyaannya adalah fase ini diakibatkan karena adanya apa? Ya. Fase ini diakibatkan karena adanya aktivitas sel, ya. Adanya aktivitas sel. Nah, aktivitas sel ini terjadi karena adanya proses pembelahan sel, ya. Proses pembelahan sel. Nah, ini sel ketika melakukan proses pembelahan. Nah, jadi semuanya pernah melakukan proses pembelahan sel dalam diri kita, ya. Nah, ini proses pembelahan sel. Bisa dilihat. Nah, semua orang mengalami proses pembelahan sel. Kemudian, apa sih itu pembelahan sel ya? Pembelahan sel itu adalah kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan selnya itu bertambah, ya. Kemudian besar dan berat, ya. Tentunya kita bertambah tinggi, kemudian semakin besar dan akhirnya berat badan kita naik. Ini akibat apa? Akibat adanya aktivitas sel yang melakukan pembelahan sel. Nah, kita lanjutkan. Oke, apa fungsi pembelahan sel? Nah, sekarang apa fungsi pembelahan sel? Fungsi pembelahan sel itu yang pertama adalah melakukan reproduksi sel. Biasanya terjadi pada amoeba dan protozoa. Ketika dia ingin memperbanyak, dia akan melakukan pembelahan sel. Nah, itu yang pertama, reproduksi sel. Yang kedua, yaitu pertumbuhan organisme. Ya. Setiap organisme melakukan pertumbuhan akibat adanya pembelahan sel. Yang ketiga, adanya regenerasi sel. Jadi, ada penambahan atau mengganti sel yang rusak. Ya. Namanya regenerasi sel, pertambahan dan pengganti sel yang rusak. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pertumbuhan adalah hasil dari perbelahan sel. Ya. Jadi ketika kita kecil sampai akhirnya kita sekarang remaja, nanti dewasa, itu akibat adanya pembelahan sel. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian, apakah kalian tahu bagaimana terjadinya pembelahan sel? Nah, pembelahan sel itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama ada mitosis, ya. Yang kedua ada meiosis. Nah, mitosis itu apa? Mitosis itu adalah pembelahan yang berfungsi untuk pertumbuhan serta regenerasi sel berlangsung di sel tubuh. Apa itu sel tubuh atau sel somatis? Ya. Jadi pembelahan ini berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi yang berlangsung pada sel tubuh. Oh, jadi mitosis itu berlangsungnya pada sel tubuh ya, atau sel somatis. Nah, hari ini kita akan mempelajari fokus pada mitosis dulu sebelum ke meiosis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh regenerasi sel. Apa itu regenerasi sel? Nah, contohnya nih ketika kalian lari-lari ya. Lari-lari, kalian luka. Nah, ketika luka, itu akan adanya sel yang rusak. Dan mungkin bisa jadi sel itu terkena infeksi atau bakteri. Nah, sel yang rusak ini, ya, sel yang mati ini akan diganti melalui proses pembelahan sel yang bernama mitosis. Ya, yang bernama mitosis. Nah, dan setelah melakukan pembelahan secara mitosis, sel ini akan terganti dan lukanya akan tertutup. Tentunya tidak hanya peran pembelahan sel, tapi jika dikaitkan dengan sistem peredaran darah, di sini ada peran proses pembekuan darah. Ya. Nah, tapi di antaranya ada juga peran dari pembelahan. Nah, kita lanjutkan. Apakah hasil dari pembelahan mitosis? Apa sih hasil dari pembelahan mitosis ini?
Nah, kita pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan. Ya, dua sel anakan ini bersifat identik dengan induknya. Maksudnya apa Pak Fahmi? Maksudnya, nah sel induk ini sifatnya diploid, maka sel anaknya, dua sel anakan ini juga sama. Sifatnya identik dengan induknya, yaitu diploid juga. Atau disimbolkan, diploid itu 2N. Ya, 2N. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah karakteristik dari pembelahan sel itu yang pertama berlangsung pada sel tubuh, ya. Yang pertama yaitu tadi somatis, ya. Tadi kan pengertiannya berlangsung pada sel tubuh atau sel somatis. Yang kedua, berfungsi untuk apa? Pertumbuhan dan regenerasi sel, yaitu karakteristik atau ciri dari pembelahan sel. Yang ketiga, menghasilkan dua sel anakan, ya. Jadi sel anakannya ada dua. Yang terakhir, hanya mengalami satu kali pembelahan. Nah, sampai sini sudah paham, ya. Jadi karakteristik pembelahan sel itu ada 4. Selanjutnya, apakah saat membelah sel harus ada yang dipersiapkan dulu oleh siswa tersebut? Nah, tentunya sebelum saya melakukan pembelahan ada tahap persiapan, namanya fase persiapan. Fase persiapan ini dinamakan fase namanya interfase. Namanya ini interfase. Jadi yang termasuk fase persiapan adalah interfase. Apa itu interfase? Nah, nanti kita bahas. Nah, apa yang disiapkan pada fase interfase ini? Kemudian fasenya ini ternyata termasuk fase yang paling lama. Ya, kalau saya analogikan kenapa fase interfase ini paling lama, ibarat kamu mau masak, ya. Kalau kamu mau masak, pastinya kamu harus mempersiapkan dulu dong bahan-bahan yang kamu mau masak, ya nggak? Kemudian baru setelah itu kamu proses masak. Setelah proses masak dihidangkan, setelah dihidangkan kamu masak. Nah, yang paling lama yang mana? Pasti pada saat kamu mau menyiapkan bahan-bahan masakan. Nah, begitupun ketika pembelahan sel. Yang paling lama ini adalah fase persiapan atau dinamakan fase interfase. Apa sih interfase itu? Nah, kita harus tahu interfase ini berasal dari dua kata, inter dan fase. Inter itu antara artinya. Kalau fase itu tahapan. Nah, jadi interfase ini adalah tahapan, ya, antara mau masuk ke dalam fase pembelahan. Jadi sebelum masuk pembelahan ini ada namanya fase antara, yaitu fase persiapan. Lalu apa yang disiapkan? Nah, kita harus tahu juga apa yang disiapkan. Yang disiapkan yang pertama ada penggandaan materi genetik. Jadi di sini terjadi yang namanya penggandaan materi genetik. Yang kedua ada duplikasi organel. Ya, apa sih duplikasi organel itu? Jadi contoh ketika sel mau membelah menjadi dua sel anakan, berarti mitokondrianya atau organel yang lainnya itu tidak butuh satu, tapi butuh dua. Maka harus diduplikasi. Nah, maka melahirkan dua sel anakan. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih karakteristik dari interfase itu? Nah, kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar yang menunjukkan fase interfase. Nah, ya, kita lihat. Kita lihat bagian dari fase interfase pada bagian sel. Nah, yang pertama ini yang bulat ini namanya, sebetulnya ini yang bulat ini bukan sentrosom, tapi kalau ini ada dua, nah, yang bulat ini ada dua namanya sentrosom. Nah, ini namanya sentrosom, ya. Kalau ada dua, kalau satu namanya sentriol, ya. Ini yang bagian ini yang satunya adalah sentrosom. Yang kedua ini ada yang merah-merah nih, yang merah-merah ini membran inti. Kemudian yang ketiga ini yang bulat kecil, ini namanya nukleus. Nah, di luar ini ada titik-titik banyak, ini namanya nukleus. Ya, nukleus. Kemudian ini yang benang-benang ini namanya kromatin. Ini namanya kromatin. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira kita identifikasi nih, membran inti masih terlihat. Coba kita lihat, ini membran inti jelas, ya. Jadi pada fase interfase ini
membran intinya ya punya karakteristik atau ciri membran intinya masih terlihat. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat nukleus dan nukleolus masih terlihat. Tuh, ini lihat nomor 3 dan nomor 4. Ini nukleus dan nukleolus ini masih terlihat jelas ya. 3 dan 4. Yang ketiga, materi genetik berupa kromatin. Ini namanya materi genetik. Tadi kan materi genetik digandakan ya. Nah, ini banyak sekali. Ya, di fase interfase ini materi genetik digandakan. Nah, ini materi genetiknya adalah kromatin. Nah, si kromatinnya ini masih materi genetiknya berupa kromatin. Ya. Kromatin ini berasal daripada kromosom. Yang keempat, terbentuknya sentrosom. Lihat di sini ada sentrosom. Ini mulai terbentuk sentrosom. Nah, sentrosom itu sendiri seperti apa? Nih, sentrosom itu bisa dikatakan sentrosom apabila sentriolnya ada 2. Ini sentriol 1, ini sentriol 2. Nah, ini namanya sentrosom karena sentriolnya ada 2. Kalau satu apa namanya? Namanya sentriol. Nah, ini namanya sentriol. Kalau dia sentrosom. Nah, di sini sudah terbentuk nih sentrosomnya. Ada 2 ya pada fase interfase. Nah, kromatin ini, ini sekarang pokoknya mau bahas tentang kromatin. Kromatin ini termasuk benang-benang. Lihat ini bentuknya kayak benang-benang kan? Nah, ini termasuk benang-benang dari apa? Dari kromosom, benang-benang kromosom. Ya, artinya kromatin itu adalah benang-benang dari kromosom. Kromosom itu berasal dari kata krom dan som. Krom artinya warna, som itu artinya badan. Berarti pengertian kromosom adalah badan yang mampu menyerap warna dan berisi informasi genetika berupa DNA. Ini badan yang mampu menyerap warna dan berisi informasi genetika berupa DNA. Itu pengertian dari kromosom. Ya, jadi kromatin itu benang-benang kromosom. Kromosom itu berasal dari dua kata, krom dan som. Artinya warna dan badan. Badan yang mampu menyerap warna dan yang berisi informasi genetik berupa DNA. Ini adalah karakteristik interfase. Ya, semoga kalian sudah mulai paham ya. Jadi pembelahan besar itu yang pertama ada fase persiapan, dinamakan fase interfase. Dan ini karakteristiknya. Oke, selanjutnya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pada fase interfase persiapan sebelum sel membelah dan memiliki ciri. Jadi persiapan sebelum sel membelah. Jadi persiapan sebelum sel membelah dan memiliki ciri si selnya itu ya ketika mau membelah. Pertama, membran intinya masih kelihatan, nukleusnya masih kelihatan, ya. Kemudian materi genetiknya berupa kromatin dan itu masih ada. Serta terbentuknya sentrosom. Nah, jadi kesimpulannya adalah persiapan sebelum sel membelah dan memiliki ciri yaitu membran inti, nukleus, dan kromatin masih ada serta terbentuknya sentrosom. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya apa fase selanjutnya setelah fase persiapan? Ada fase apa lagi? Kita lihat ya. Setelah fase persiapan barulah mulai fase pembelahan yang tadi disimpulkan ya. Fase persiapan itu ada interfase. Jadi sebelum melakukan pembelahan ada fase persiapan dulu. Ciri-cirinya apa tadi interfase itu? Ciri-cirinya adalah membran intinya masih terlihat. Ya, materi genetiknya berupa kromatin, nukleus dan nukleolusnya masih terlihat. Ya. Nah, itu adalah fase persiapan pada interfase. Nah, setelah masuk fase persiapan, masuk pada fase barulah melakukan proses pembelahan. Proses pembelahan ada 4 tahap. Pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, keempat telofase. Nah, sekarang Pak Fahmi mau membahas fase yang kedua, yaitu fase profase setelah fase persiapan. Profase itu apa? Nah, punya pengertian juga. Profase ini pengertiannya yang pertama berasal dari kata
pro dan fase. Pro itu adalah sebelum, fase itu tahapan. Jadi sebelum tahapan. Maksudnya apa? Pengertiannya. Maksudnya, fase ini adalah tahapan yang terjadi sebelum tahapan lainnya. Berarti bisa dikatakan fase profase ini adalah fase awal. Ya, fase awal. Fase awal. Apa karakteristik atau ciri dari profase? Kita lihat. Ini tadi gambar apa? Masih ingat? Ini gambar sel pada tahap persiapan atau interfase. Nah, setelah tahap interfase masuk tahap profase. Kita lihat karakteristik pada profase. Ada apa saja pada profase? Ini dia. Ada benang-benangnya. Ini benang-benang ya. Ini namanya benang spindle. Spindle. Kemudian ini yang bulat-bulat ya, udah tahu, sentriol. Nah, kalau dua, sentrosom. Kemudian ini yang biru sama yang merah yang sudah bergabung ini ya, ini namanya kromatin yang sudah memendek dan menebal. Ya, awalnya kan kromatinnya masih seperti benang, sekarang sudah memendek dan menebal. Dan ini kan yang merah-merah awalnya dempet-dempet, sekarang udah renggang-renggang. Nah, ini membran inti. Membran inti ya, membran inti masih ada ya kecil-kecil. Yuk kita sama-sama identifikasi dari profase. Apa sih karakter dan cirinya pada profase? Kita lihat yang pertama. Munculnya benang-benang spindle. Nih, benang-benangnya ya. Sudah ada ya. Kedua, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Tuh, awalnya kan sentriolnya itu di sini ya. Dia mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya. Oke, berarti itu cirinya. Yang ketiga, cirinya adalah kromatinnya ya memendek dan menebal, membentuk kromosom. Nah, kalau kemarin kan kita ini masih berbentuk benang-benang. Sekarang sudah memendek dan menebal ya, memendek dan menebal. Nah, ini tahap kromatin memendek dan menebal. Ini udah kelihatan ya, memendek dan menebal. Yang terakhir, membran inti mulai menghilang. Nih, membran intinya mulai menghilang kan. Kalau di sini kan masih ada nih ya. Nih, kalau ini udah menghilang, ya kan? Membran inti sudah mulai menghilang. Ini adalah karakteristik profase. Ada 4, ya. Munculnya benang-benang, ya. Sentriolnya mulai berlawanan, ya, pada berlawanan. Kemudian kromatinnya sudah mulai memendek, yang awalnya seperti benang, sekarang memendek dan menebal. Membran intinya yang awalnya penuh, sekarang mulai menghilang. Itu pada ciri profase. Oke, paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lanjutkan pada tahap selanjutnya. Tadi setelah profase ada tahap selanjutnya ya. Tahap apa? Setelah tahap profase ada tahap yang kalian lihat di layar, ada tahap metafase. Nah, ini dia metafase. Ya, metafase. Metafase ini seperti apa Pak Fahmi? Kita lihat. Metafase juga sama mempunyai pengertian. Pengertiannya apa metafase itu? Meta artinya selanjutnya, fase tahapan. Berarti metafase adalah tahapan lanjutan setelah tahapan profase. Yuk kita mulai mengidentifikasi karakteristik dan ciri. Kita lihat gambar ini dulu. Ini tadi tahapan apa? Tahapan interfase. Ini tahapan profase. Dan sekarang kita masuk tahapan metafase. Kita mulai mengidentifikasi. Tadi di sini masih ingat ya. Ini sudah ada benang spindle-nya sudah muncul. Kemudian berlawanan kutub, sentriolnya, kromatinnya udah membentuk kromosom, menebal dan memendek. Kemudian ini membran intinya sudah mulai menghilang. Sekarang pada fase metafase, fase kedua ya, pada fase pembelahan itu ada metafase. Metafase kita lihat ada bagian apa saja sih yang bisa kita lihat. Di sini ada yang namanya sentriol ya. Sentriol, kemudian ini namanya kromosom. Nah, kita identifikasi nih. Yang pertama, sentriolnya sudah berada di kutub yang berlawanan ya. Berlawanan. Nih, yang satu di atas, yang satu di bawahnya. Sudah berlawanan nih ya. Ini sudah berlawanan. Kemudian yang kedua kromosomnya. Kromosomnya sudah berjajar di ekuator nih, berjajar. Kalau tadi kan masih berantakan ya di profase, sekarang sudah berjajar nih.
Nah, ini namanya garis tengah atau bidang tengah pada sel. Namanya bidang berekuator. Ya, bidang ekuator adalah bidang tengah-tengah pada sel. Oke, ini adalah ciri dari metafase. Oke, tahap yang ketiga dan keempat ya, anafase dan telofase kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan pembelahan sel mitosis dari sampai yang pertama apa? Kita ulang, interfase. Yang kedua profase. Yang ketiga metafase. Dan setiap tahapan ini mempunyai karakteristik dan ciri. Oke, itu saja dari Pak Fahmi pada pertemuan hari ini. Tolong dibuat mappingnya dan nanti dikumpulkan melalui aplikasi Grady ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya juga. Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.